Kisah ini dimulai ketika aku menyewa sebuah rumah di kawasan pinggiran kota yang cukup sederhana. Aku bekerja sebagai penjaga di sebuah SPBU dengan penghasilan yang bisa dibilang pas-pasan. Mau bagaimana lagi, pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikanku belum juga aku dapatkan. Hampir semua lowongan meminta pengalaman. Jadi untuk sementara, kerja di SPBU pun tidak masalah, yang penting aku tidak menyusahkan orang tuaku. Aku tinggal satu rumah dengan temanku. Dia bekerja di sebuah pabrik sebagai teknisi mesin. Rumah yang kami tempati cukup sederhana, terdiri dari 2 kamar dan 1 kamar mandi, dengan biaya sewa yang tidak begitu mahal. Kami berbagi biaya berdua, jadi masih terjangkau. Di sebelah kanan rumah kami tinggal Pak Seman, seorang sopir taksi yang hidup bersama keluarganya. Sementara di sebelah kiri ada Kak Dewi, seorang janda dengan 2 anak yang bekerja di toko buku sebagai penjaga toko. Hidup bertetangga dengan mereka cukup menyenangkan. Mereka tahu kami berdua masih lajang, jadi kadang-kadang mereka mengirimkan makanan atau camilan ke rumah. Kami juga sering membantu membersihkan lingkungan sekitar, seperti menyapu halaman atau memotong rumput. Bahkan pernah mereka ingin memberi kami uang sebagai tanda terima kasih, tapi kami menolaknya karena kami melakukannya dengan ikhlas. Karena itu, kami cukup dikenal sebagai 2 pemuda yang baik di lingkungan tersebut. Namun, hidup bertetangga di rumah yang berdempetan seperti itu juga punya cerita tersendiri. Teman aku beberapa kali bercerita, kalau dinding kamar kami, yang bersebelahan dengan rumah Pak Seman cukup tipis, sehingga suara dari sebelah kadang terdengar jelas. Sementara kamarku berada di sisi lain, bersebelahan dengan kamar Kak Dewi. Setiap hari yang terdengar hanyalah suara anak-anaknya yang bercanda atau bermain. Kak Dewi sendiri jarang terlihat banyak bicara, lebih sering sibuk dengan aktivitasnya sebagai ibu sekaligus pencari nafkah. Kadang aku berpikir, hidup di tempat seperti ini memang sederhana, tapi penuh warna. Selalu ada cerita, selalu ada kejadian kecil yang tanpa sadar membuat hari-hari terasa tidak membosankan. Aku memang diam-diam suka memperhatikan Kak Dewi. Orangnya cantik, wajahnya terlihat awet muda, kulitnya halus dan bersih. Waktu itu usianya sekitar 39 tahun, tapi auranya masih kelihatan menarik banget. Bentuk tubuhnya juga proporsional. Nggak berlebihan, tapi justru itu yang bikin enak dipandang. Ada lekuk-lekuk yang bikin mata susah buat nggak melirik. Cara dia bergerak, santai tapi tetap kelihatan anggun. Setiap kali temanku kerja di akhir pekan, aku sering tanpa sadar memperhatikan Kak Dewi dari jendela dapur belakang. Dia biasanya keluar buat jemur pakaian. Momen sederhana, tapi entah kenapa selalu bikin suasana jadi beda. Aku sering dapat shift malam, jadi kalau lagi di rumah siang hari, kesempatan itu ada aja. Dia kerja cuma hari biasa, jadi Sabtu Minggu dia lebih sering di rumah. Yang bikin susah dilupakan itu cara dia bergerak. Waktu dia membungkuk ambil baju dari bakul, atau pas merapikan jemuran di ampaian, gerakannya natural, tapi entah kenapa selalu menarik perhatian. Dia biasanya cuma pakai kaos longgar sama kain batik. Sederhana banget, tapi justru itu yang bikin kesan real-nya dapet. Kadang kaosnya sedikit terangkat waktu dia membungkuk, dan di situ, ya, cukup bikin aku langsung salah fokus. Aku sendiri kadang ngerasa aneh. Harusnya biasa aja, tapi setiap lihat dia, selalu ada rasa penasaran yang nggak bisa dijelasin. Sampai suatu sore, aku baru pulang kerja dan lagi cuci motor di belakang rumah. Teman aku belum balik seperti biasa. Aku santai aja, cuma pakai kaos sama celana pendek. Lagi fokus cuci motor, tiba-tiba aku sadar pintu belakang rumah Kak Dewi kebuka. Aku nengok sedikit, dan dia berdiri di situ. Diam, ngeliatin aku. Baru pulang kerja ya, tegurku,
berusaha terdengar santai. Iya, kakak lagi cuci piring di dapur, tapi dengar suara air dari belakang. Ternyata ada yang lagi cuci motor, jawabnya sambil bersandar di pintu. Motor sudah kotor, Kak. Harus dibersihin, nanti cepat rusak, balasku ringan. Dia ngak langsung masuk, malah tetap berdiri di situ, memerhatikan aku. Sesekali aku menjeling. Kali ini dia tak bertudung, cuma pakai blaus sederhana dengan skirt labuh warna hitam. Penampilannya simpel, tapi entah kenapa justru terasa berbeda. Ada sesuatu dari caranya berdiri, dari caranya memandang, yang bikin suasana jadi agak canggung, tapi juga susah diabaikan. Aku pura-pura fokus sama motor. Tapi jujur, pikiranku nggak sepenuhnya di situ. Sesekali aku menangkap tatapannya mengarah ke arahku, lalu cepat-cepat dia alihkan pandangan. Seolah sama-sama sadar, tapi sama-sama nggak mau mengakui. Aku sempat senyum kecil ke arahnya. Dia balas sekilas, lalu menoleh ke samping. Aneh, tapi justru di situ rasanya jadi makin terasa. Beberapa menit kemudian, saat aku hampir selesai, aku menoleh lagi. Pintu belakangnya sudah kosong. Dia sudah masuk. Aku menghela napas pelan. Entah kenapa, kejadian singkat itu masih terbayang-bayang di kepala. Malamnya, aku berbaring di kamar, mencoba tidur seperti biasa. Tapi tiba-tiba, dari arah rumah sebelah, terdengar suara samar. Pelan, tapi cukup jelas di tengah malam yang sunyi. Aku terdiam. Itu bukan suara biasa. Ada sesuatu di dalamnya yang bikin pikiranku langsung kemana-mana. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba mengabaikan, tapi semakin dicoba, justru semakin terasa. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa, mungkin semua ini bukan cuma perasaan sepihak. Kesempatan itu aku gunakan untuk berjaga-jaga. Aku sengaja terjaga malam itu, berharap kalau-kalau ada bunyi pintu rumah Kak Dewi dibuka. Siapa tahu ada seseorang yang keluar diam-diam. Tapi sampai pagi, tak ada apa-apa. Sunyi. Malah membuat aku makin banyak berpikir yang bukan-bukan. Keesokan harinya, aku pulang agak lewat. Baru saja sampai, aku terdengar suara Kak Dewi dari belakang rumah. Dia sedang menyuruh anak-anaknya menyiapkan kerja sekolah. Tanpa sadar, aku mendekat ke jendela seperti biasa. Dan dia ada di situ, sedang bersiap menjemur pakaian. Cara dia membongkok mengambil baju dari bakul, gerakannya santai, natural, tapi tetap saja menarik perhatian. Dia nampak seperti baru pulang kerja. Masih mengenakan kebaya dengan kain labuh berwarna lembut. Sederhana, tapi ada sesuatu yang buat mata susah berpaling. Aku menelan ludah. Entah kenapa, suasana terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lalu tiba-tiba muncul satu ide di kepalaku. Iseng, tapi juga berani. Aku ingin melihat reaksinya kalau aku mendekat dan mengajaknya ngobrol. Tanpa banyak pikir, aku masuk ke kamar, berganti pakaian santai, lalu keluar menuju belakang rumah. Saat pintu kubuka, aku pura-pura terkejut. Kirain tadi ada orang, soalnya bunyi jemuran kayak kesenggol, kataku. Dia menoleh, lalu tersenyum tipis. Memangnya kakak kelihatan mencurigakan ya? Aku ikut tersenyum. Sedikit, tapi yang tipe berbahaya. Berbahaya gimana tuh? Balasnya, nada suaranya berubah, seolah mulai menanggapi. Aku melangkah mendekat beberapa langkah. Berbahaya, bisa mencuri perhatian orang tanpa sadar. Dia tertawa kecil, tapi tidak lama menoleh. Tangannya tetap sibuk menyampirkan pakaian. Hati siapa yang kakak mau curi? Aku ini biasa saja, katanya ringan. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, kadang yang biasa itu justru yang paling susah dilupakan. Kali ini dia berhenti sekejap.
Dan untuk beberapa saat, suasana di antara kami jadi sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong. Lebih kepada sunyi yang penuh makna. Kini aku berdiri semakin dekat dengannya. Jarak kami tak sampai beberapa langkah. Aku menghentikan langkah, memandang sekilas ke arahnya, mencoba terlihat santai walau sebenarnya ada rasa yang sulit dijelaskan. Hati saya boleh tak, Kak? Tanyaku sambil tersenyum setengah bercanda. Kak Dewi menoleh. Tatapannya sempat bertemu dengan mataku. Dia tersenyum tipis, lalu kembali melanjutkan aktivitasnya, seolah menganggap itu hanya gurauan biasa. Aku pun ikut berdiri di situ, pura-pura mengobrol ringan. Menanyakan tentang anak-anaknya, pekerjaannya, hal-hal kecil yang sebenarnya hanya alasan agar tetap berada di dekatnya. Namun suasana terasa berbeda. Ada jeda-jeda sunyi di antara percakapan kami. Dan di jeda itu, ada sesuatu yang menggantung. Aku melangkah sedikit lebih dekat. Kini aku bisa merasakan kehadirannya lebih jelas. Dia tidak menjauh, tapi juga tidak menoleh. Seolah membiarkan. Aku sempat ragu. Ini salah. Harusnya aku mundur. Tapi entah kenapa, kaki ini tetap di tempat. Dia berhenti sejenak dari aktivitasnya. Dan tanpa menoleh, dia berkata pelan, "Abang, jangan macam-macam ya." Nada suaranya lembut, tapi bukan marah. Lebih seperti peringatan yang setengah hati. Aku terdiam. Jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Beberapa detik terasa lama. Lalu aku mundur satu langkah. "Iya Kak, bercanda aja," jawabku, mencoba menenangkan suasana. Dia kembali bergerak seperti biasa, menjemur pakaian satu persatu. Seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, barusan, ada sesuatu yang hampir saja terjadi. Dan sejak saat itu, hubungan kami tak lagi terasa sama. Sejak kejadian di belakang rumah itu, semuanya terasa berubah. Kami masih seperti biasa di luar. Tetangga, saling sapa, kadang ngobrol ringan. Tapi ada sesuatu yang beda. Tatapan Kak Dewi sekarang gak lagi sekilas. Kadang lebih lama. Kadang, terlalu lama untuk sekadar kebetulan. Aku juga sama. Setiap ada kesempatan, aku selalu mencari alasan untuk berada di belakang rumah. Sekadar berharap dia muncul. Dan anehnya, dia memang sering muncul. Seolah-olah, kami berdua saling tahu waktu masing-masing. Suatu sore, aku sedang duduk di tangga belakang, pura-pura main handphone. Tak lama, pintu rumahnya terbuka dan Kak Dewi keluar. Kali ini dia tidak langsung menjemur pakaian. Dia berdiri dulu lalu menoleh ke arahku. "Abang, tak kerja hari ini?" Tanyanya santai. Aku menggeleng. "Off day, Kak." Dia mengangguk pelan. Tapi dia tidak masuk. Malah, dia mendekat sedikit. Jarak kami tidak terlalu jauh sekarang. "Sejak hari itu, abang jadi diam aja ya," katanya tiba-tiba. Aku tersenyum tipis, "Iya Kak, takut kena marah," ujarku. Dia ketawa kecil, "Kakak tak marah pun." Aku menatapnya. "Tapi kakak peringatkan saja, semakin dekat nanti semakin nyaman." Lalu dia terdiam. Beberapa detik, kemudian dia menghela nafas pelan. "Ada someting, yang kalau dah mula, susah nak berhenti, Bang." Nada suaranya berubah. Lebih pelan dan lebih dalam. Aku tak tahu kenapa, tapi kalimat itu terasa bukan sekadar nasihat. Lebih seperti pengakuan. Aku berdiri. Selangkah mendekat. "Kak," panggilku pelan. Dia tidak mundur. Tapi juga tidak menatapku. Hanya diam. Dan di situ aku sadar. Bukan aku saja yang sedang bermain di batas. Dia juga. Dan mungkin, kami berdua sudah terlalu jauh, tanpa benar-benar sadar. Sejak percakapan sore itu, semuanya makin terasa berbahaya. Bukan karena ada yang berubah drastis. Justru karena semuanya tetap terlihat normal. Tapi di balik itu,
ada sesuatu yang terus tumbuh. Malam itu, aku lagi duduk di kamar. Lampu dimatikan, cuma cahaya dari jendela yang masuk. Tiba-tiba, handphoneku bergetar. Pesan masuk dari nomor yang gak aku simpan. Abang, udah tidur belum? Aku langsung duduk. Entah kenapa, aku sudah bisa menebak, ini pasti Kak Dewi. Beberapa detik kemudian, jantungku langsung berdegup lebih cepat. Ini pertama kalinya dia menghubungiku secara langsung. Kenapa Kak, tanyaku balas pesan dia. Lama dia tidak membalas. Sampai akhirnya, tadi kakak rasa kita dah hampir kelewatan. Aku menelan ludah. Saya juga rasa begitu. Tiping. Hilangkan. Tiping lagi. Tapi, abang tak menjauh pun, malah makin dekat. Aku terdiam. Aku tahu itu bukan pertanyaan. Itu, sindiran. Kakak pun tak menjauh. Beberapa saat, tidak ada balasan. Aku pikir percakapan selesai. Sampai tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara pelan dari jendela kamarku. Aku membeku. Perlahan aku mendekat dan membuka tirai sedikit. Dan di situ, Kak Dewi berdiri di luar, dalam gelap, menatap ke arahku. Aku langsung membuka jendela. Kak, suaraku pelan, hampir tak percaya. Anak-anak dah tidur, bisiknya. Aku menelan ludah. Kenapa ke sini? Dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku lama. Lalu berkata pelan, kadang kakak pun tak paham kenapa kakak buat semua nih. Sunyi. Hanya suara malam. Dan jarak kami, cuma dipisahkan jendela. Abang, panggilnya lagi. Iya. Dia mendekat sedikit. Kalau kita teruskan, kita tak akan bisa balik lagi. Emang abang mau tanya Kak Dewi? Kalimat itu menggantung terasa berat. Aku tahu, ini bukan lagi main-main. Ini titik pilihan. Lalu dia semakin dekat dan dekat sekali. Nafas dia yang hangat terasa sekali di muka aku, lalu bibir kami tiba-tiba bersentuhan. Aku tak bisa menolak dan aku nggak tahu siapa mulai duluan. Aku diam sebentar, tapi diamku sudah cukup jadi jawaban. Dan di saat itu, sebelum kami melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumahnya. Mama, suara anaknya. Kami berdua langsung kaku. Wajah Kak Dewi berubah panik. Dia mundur cepat, masuk, tutup jendela, bisiknya. Aku langsung menutup jendela. Jantungku berdegup kencang. Langkah kaki kecil terdengar makin dekat dari rumah sebelah. Dan saat itu aku sadar, kami bukan cuma bermain api. Kami hampir saja terbakar. Malam besoknya, aku duduk sendiri di kamar. Handphoneku bergetar. Pesan masuk dari Kak Dewi. Maaf yang semalam. Aku menatap layar cukup lama sebelum membalas. Aku juga. Beberapa detik, lalu muncul lagi pesannya. Menurut abang ini salah ya. Jari-jariku berhenti di atas layar. Lama. Aku tahu jawabannya. Jelas salah ini pikir dalam hari. Tapi entah kenapa, bayangan semalam terus terulang di kepala. Dekatnya dia. Tatapannya. Cara dia gak menolak, malah memberikan sesuatu. Aku akhirnya mengetik pelan. Harusnya iya. Tiping. Lalu muncul lagi balasannya. Tapi kenapa aku gak nyesel kok? Dadaku langsung terasa sesak, sunyi. Aku menggenggam HP lebih erat. Dan tanpa sadar, aku membalas sesuatu yang bahkan aku sendiri gak yakin berani aku ucapkan. Jujur aku juga sih balas pesan dia. Sejak malam itu, semuanya berubah. Kami tetap berpura-pura biasa. Kalau ketemu di luar rumah, cuma senyum sekilas. Kalau ada orang lain, bahkan nyaris seperti orang asing. Tapi di balik itu semua, pesan-pesan kecil mulai jadi kebiasaan. Tatapan yang terlalu lama. Dan momen-momen singkat yang selalu terasa, lebih dari sekadar kebetulan. Kami gak pernah membahas lagi kejadian di belakang rumah. Tapi kami juga gak pernah benar-benar melupakannya. Seolah itu jadi garis tak terlihat,
yang justru semakin menarik kami mendekat. Sampai suatu malam, pesan darinya datang lagi. Besok siang, rumah abang sepi. Aku menatap layar lama. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar, hampir. Ini pilihan. Untuk mundur. Atau melangkah lebih jauh ke sesuatu yang jelas-jelas salah. Tanganku sempat berhenti dan ragu. Tapi pada akhirnya, aku mengetik satu kata. Iya. Dan disitulah aku sadar. Kami tidak lagi bermain api. Kami sengaja masuk ke dalam kobaran api, yang akan melebur segala rasa terpendam menjadi satu rasa terindah. Tamat, Tangs sudah menonton sampai selesai, mohon dukungannya, dengan cara